Di suatu pagi yang damai, sebuah kios pangkas rambut baru saja buka dan mendapatkan banyak kiriman bunga. Saking banyaknya kiriman, bunga itu sampai disandarkan di depan kios pangkas rambut tetangganya. Tentu saja tetangga itu jadi marah mendapati kiosnya yang sepi hanya dijadikan sandaran bunga saja. Adapun alasan mengapa kios rambut baru itu bisa ramai begini karena gara-gara ada Jackie. Jackie adalah tukang pangkas rambut yang good looking sehingga digilai oleh banyak wanita. Bahkan Jackie sering mendapatkan ciuman di pipinya. Sementara itu, sang tetangga yang bernama Richard ini merasa iri dengan kiosnya Jackie yang baru itu. Sebab kios Richard yang masih bersistem tradisional ini ongkosnya lebih murah, bahkan sudah termasuk pijat dan membersihkan telinga. Sedangkan kiosnya Jackie hanya melayani potong rambut saja, bahkan tarifnya jauh lebih tinggi ketimbang kiosnya Richard. Tak lama kemudian datanglah Asing, sahabat Jackie, demi menyelamati kios pangkas rambut barunya. Asing adalah seorang ahli Feng Shui yang kadang-kadang juga menjadi peramal keberuntungan. Setelah kedatangan Asing, datang pula lah sahabat Jackie yang berikutnya, sebut saja Salman. Salman adalah seorang penjahit baju yang bekerja di tempat konveksinya orang India. Karena kacamata Salman sedang berembun, maka Salman jadi salah masuk ke kiosnya Richard. Tak cuma salah masuk, Salman bahkan tak sengaja menyenggol Richard hingga membuat alis pelanggannya jadi tercukur setengah. Walhasil, Salman yang panik pun bergegas kabur dari sana. Tapi tentu saja Richard memarahi Salman yang telah membuat alis pelanggannya jadi tercukur itu. Beruntung, Jackie dan Asing keburu menyemprot Richard menggunakan semprotan busa. Dengan begini, Salman jadi bisa meloloskan dirinya. Di tengah menyemprotkan busa, Asing, Jackie, dan Salman ditakjubkan dengan kecantikan Sarla, putri sematawayangnya Richard. Sadar jika mereka bertiga naksir pada putrinya, Richard pun menyuruh Sarla untuk segera masuk ke dalam kiosnya. Nah, mulai saat inilah mereka bertiga bertekad untuk menikahi Sarla. Keesokan harinya, Richard kedatangan pedagang tahu di kiosnya. Ternyata seluruh tahu dari pedagang itu sudah diborong semua oleh Jackie. Jackie sengaja mentraktir Richard dan para kacungnya agar Jackie bisa mendekati Sarla, putrinya Richard. Selain mentraktir tahu, Jackie juga mau keramas dan minta Sarla yang melayaninya. Tapi sayang, Richard malah menyuruh kacungnya lah yang melayani Jackie. Tak lama, Asing datang juga ke sana demi menghadiahi patung keberuntungan untuk kiosnya Richard. Semua ini dilakukan Asing agar Richard merestuinya berhubungan dengan Sarla, putrinya. Lalu Salman lah yang datang paling terakhir. Karena kacung lain sedang melayani pelanggan juga, maka Sarla lah yang akhirnya melayani Salman. Setelah cuci rambut di kiosnya Richard, mereka bertiga nampak kurang puas karena Richard menata rambut mereka jadi culun begitu. Keesokan harinya, mereka bertiga dan Sarla makan siang bersama karena mereka sudah saling mengenal dan mulai akrab satu sama lain. Sarla mengungkapkan bahwa Sarla sedang ikutan kontes Ratu Kecantikan Hong Kong yang memang diadakan tiap tahun. Esok malam harinya, Sarla mengundang mereka bertiga untuk makan malam di rumahnya demi merayakan lolosnya Sarla ke semifinal kontes kecantikan. Mereka bertiga membawakan miras yang mahal untuk diminum bersama saat makan malam nanti. Tentu saja Richard jadi senang dan menyambut mereka dengan sangat ramah. Singkat kisah, makan malam bersama pun dimulai juga. Tapi sebelumnya, Lydia, ibunya Sarla, disuruh menenggak miras pemberian mereka terlebih dahulu. Dan Lydia pun meminumnya. Sesaat menenggak miras, Lydia bermaksud ke dapur dulu untuk melihat lauknya. Dan secara mengejutkan, Lydia langsung terkapar di lantai, tanda bahwa Lydia tidak kuat minum miras. Setelah menggotong Lydia ke kasurnya, mereka tetap melanjutkan makan malam bersamanya. Berbeda dengan Lydia, mereka semua ternyata sangat kuat minum hingga mampu menenggak beberapa gelas berturut-turut. Dan pada akhirnya, mereka bertiga pun jadi mabuk berat, termasuk juga Sarla serta Richard ayahnya. Karena sudah sangat mabuk, maka Sarla bergegas tidur ke kamarnya. Sementara mereka bertiga pamit pulang dulu kepada Richard. Namun karena Richard juga sedang mabuk berat, maka Richard tak sadar jika mereka yang sedang mabuk berat masuk ke dalam kamarnya Sarla. Mereka mengira jika lemari Sarla adalah pintu lift rusun. Dan mereka bertiga pun masuk ke dalam lemari itu yang mereka anggap lift. Tak lama kemudian, mereka keluar dari lemari itu dalam keadaan tanpa baju atasan. Lalu mereka yang mabuk berat mengira jika Sarla yang sedang tidur di kasurnya itu adalah Putri Duyung yang sedang terdampar di pantai. Walhasil, mereka yang mabuk berat pun bergegas menuju Putri Duyung itu demi menggaulinya. Keesokan paginya, Sarla menjerit kaget mendapati mereka bertiga ternyata tidur di dekatnya. Karena takut ketahuan Richard ayahnya, maka mereka bertiga pun disuruh lekas pergi oleh Sarla. Di siang harinya, di suatu restoran, barulah Sarla sadar jika semalam salah satu dari mereka ada yang menggaulinya dalam keadaan mabuk. Karena takutnya hamil, maka Sarla minta mereka untuk memeriksakan urinnya Sarla ini ke sebuah laboratorium. Singkat kisah, Salmanlah yang bersedia ke laboratorium guna memeriksa urinnya Sarla. Dan diletakkanlah botol urin itu di atas meja pendaftarannya. Setelah urinnya diperiksa, petugas bilang bahwa urinnya Sarla positif hamil. Sialnya, saat Salman baru saja memberitahukan kehamilan Sarla kepada Jackie dan Asing, secara mengejutkan Richard mendengarnya. Karena ternyata Richard juga baru saja periksa urin diabetesnya di laboratorium itu.
Walhasil, Richard pun menyuruh mereka bertiga untuk mampir ke rusunnya. Saat Lydia bertanya siapakah yang telah menghamili Sarla, mereka bertiga pun langsung angkat tangan. Sebab mereka sama-sama tak sadar saat peristiwa itu terjadi dan sama-sama ingin menjadi suaminya Sarla. Karena dianggap sedang bercanda, maka Richard mengulangi pertanyaannya itu sambil menodongkan pisau kepada mereka. Lagi-lagi, mereka bertiga sama-sama mengangkatkan tangannya. Lantas, Richard menyuruh Sarla untuk menggugurkan saja bayinya itu. Tapi sayang, Sarla menolak menggugurkannya. Daripada dihabisi Richard yang marah, maka Lydia menyuruh Sarla untuk kabur saja dari rumahnya. Selepas Sarla diusir dari rumah, Jackie menyediakan satu unit rusun yang layak huni untuk ditinggali oleh Sarla sampai bayinya lahiran. Tak hanya menyediakan tempat, mereka bertiga juga bersedia melayani Sarla dengan baik. Adapun pelayanan yang mereka tawarkan, salah satunya adalah memasakkan makanan enak untuk Sarla. Saat itu, giliran pertama yang memasak adalah Asing, si ahli Feng Shui. Asing membuang semua batang sayurnya dan memasak semua daunnya. Kemudian dihidangkanlah masakannya itu kepada mereka semua. Tapi sayang, Sarla langsung tak suka sebab sayur seledri itu yang dimasak adalah batangnya, bukan daunnya. Setelah Asing, giliran Salman si tukang jahitlah yang memasakkan makanan enak untuk Sarla. Karena Salman takut kena percikan minyak, maka Salman pun melemparkan ikannya dari kejauhan. Lalu ditutuplah wajan itu menggunakan penutup agar Salman tak kena percikan minyaknya. Kemudian dihidangkanlah ikan gosong hasil karya Salman itu kepada mereka semua. Tak perlu banyak waktu, Sarla langsung memasang wajah tak puasnya dengan ikan gosongnya Salman itu. Setelah Salman, sekarang giliran Jackie si tukang cukurlah yang memasakkan makanan enak untuk Sarla. Dibandingkan dengan Asing dan Salman, Jackie terlihat lebih mahir memasak. Adapun makanan yang mau dimasak adalah perut babi. Tapi sial, karena kecerobohannya, Jackie tak sengaja menjatuhkan kain lapnya ke dalam rendaman perut babinya. Yang mana warna kain lap itu terlihat sangat mirip dengan perut babinya. Dan tanpa sepengetahuan Jackie langsung memasak perut babi itu beserta kain lapnya. Kemudian sesaat Jackie menghidangkan hasil masakannya, Sarla nampak suka dengan masakannya. Tak hanya Sarla, Salman dan Asing juga nampak menikmatinya. Sedangkan Jackie tanpa sepengetahuannya malah tak sengaja memakan kain lap kuning yang tadi sempat termasak dengan perut babinya. Walhasil, Jackie pun jadi bahan tertawaan Asing dan juga Salman. Pada suatu siang, mereka bertiga mengajak Sarla jalan-jalan naik bis agar tidak bosan di rumah. Namun, karena sedang hamil, Sarla merasa mual dan ingin segera muntah. Lalu, Salman dengan sigap melepaskan kaosnya dan membiarkan Sarla muntah di kaosnya itu. Tak mau kalah saing dengan Salman, Jackie pun bergegas menawarkan kaosnya juga agar dimuntahkan oleh Sarla yang sedang mual. Sesaat mendapatkan muntahan Sarla, Jackie nampak sangat bangga karenanya. Kemudian, saat Asing menawarkan bajunya untuk dimuntahkan Sarla juga, malah penumpang sebelahlah yang muntah akibat mabuk perjalanan darat. Melihat itu, para penumpang pun menertawakan kesialannya Asing barusan. Setelah turun dari bis, Sarla tak sengaja berpapasan dengan Richard ayahnya. Bukannya bicara pada Sarla, Richard malah mengajak Asing, Jackie, dan Salman untuk membicarakan hal serius. Karena Sarla telah menolak aborsi, maka Richard mengizinkan salah satu dari mereka untuk menikahi Sarla jika nanti bayinya sudah lahir. Tapi dengan syarat mereka harus bisa membelikan rusun yang mewah kepada Richard. Di malam hari itu juga, mereka bertiga pun langsung bekerja keras. Asing yang bekerja sebagai peramal keberuntungan bersedia melayani pelanggan meski sebenarnya Asing sudah sangat mengantuk sedari tadi. Sementara itu, Salman mengambil jam lembur malam di tempat konveksinya agar bisa membelikan rusun mewah untuk Richard. Meski nampak sangat mengantuk, Salman tetap giat bekerja. Bos Salman yang orang India pun mendukung usaha Salman ini dengan memberinya uang tambahan. Di lain tempat, Jackie yang sudah kecapean tetap membiarkan pelanggan masuk dan mau terus bekerja selagi ada pelanggan yang datang. Padahal kiosnya itu sudah hampir tutup. Intinya mereka bertiga sama-sama bekerja keras agar bisa menikahi Sarla, sang pujaan hati. Beberapa bulan kemudian, Lydia berkunjung ke rusunnya Jackie untuk mengambil baju-bajunya Sarla yang sempat tertinggal. Lydia bilang bahwa bayinya sudah lahir, tapi Richard sudah menjualnya kepada Teddy sahabatnya agar bayi itu bisa tinggal dan besar di Kanada. Tak terima anaknya dijual secara sepihak, maka mereka bertiga pun memutuskan untuk mengambil bayi itu dari Teddy. Sialnya, sesaat Salman telah mendapatkan bayinya, Salman tak sengaja jatuh dan ketahuan oleh asistennya Teddy. Kalau sudah begini, sudah pasti mereka pun bergegas membawa bayinya kabur dari asistennya Teddy. Tapi naas, di tengah perebutan bayi, tiba-tiba saja bayi itu terlempar jatuh ke bawah. Singkat kisah, tibalah mereka semua di rumah sakit. Teddy menelpon Richard sahabatnya untuk segera datang ke rumah sakit ini juga. Kemudian dokter mengabarkan bahwa bayinya terselamatkan tapi berpeluang mengalami gangguan mental di masa depan. Lantas dokter meminta tanda tangan persetujuan kepada orang yang mengaku sebagai ayahnya. Di saat Jackie dan Asing ragu untuk merawatnya, dengan cepat Salman menandatanganinya tanda bahwa dia bersedia merawat bayi itu.
Setelah Salman menandatanganinya, Richard melemparkan bayinya itu yang ternyata itu hanyalah boneka bayi saja. Sebab bayi yang asli ternyata ada di Sarla dan tak pernah sekalipun dititipkan kepada Teddy. Richard sengaja melakukan ini demi menentukan siapakah yang pantas menjadi suaminya Sarla. Dengan ketulusan hatinya Salman, maka Salmanlah yang direstui untuk menjadi menantunya Richard dan Lydia. Beberapa tahun kemudian, Salman punya 5 anak lagi dari Sarla. Anehnya, anak pertama Salman punya hobi memotong rambut dan punya hidung besar seperti Jackie. Itu artinya yang menghamili Sarla di malam itu adalah Jackie, bukannya Salman. Meski begitu, Salman tetap menganggapnya sebagai anak kandungnya. Tak lama kemudian, datanglah Sarla dan Lydia berkunjung. Walau Salman sudah membelikan rusun mewah kepada Richard, tapi Richard tetap kurang puas dan meminta dibelikan kapal yacht yang mewah. Ya itulah tadi akhir dari rangkuman film Faithful Yours. Bagaimana menurut juragan filmnya? Tolong beritahu saya di kolom komentar ya, nanti akan saya baca. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan jumpa lagi di video berikutnya. Dah.